Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5A yang beranggotakan Aisyah Wulan Agraini dengan NPM 201302415, Anissa Primasifa dengan NPM 201302405, dan Melin Gustina dengan NPM 201302425. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai sistem indera pada manusia. Jadi ada 5 subbahasan yang akan dibahas pada materi kali ini. Yang pertama itu ada indera pembau dan gangguannya, kemudian indera peraba dan gangguannya, yang ketiga ada indera pengecap dan gangguannya, empat indera penglihatan dan gangguannya, dan yang terakhir ada indera pendengaran dan gangguannya. Next. Baik, yang pertama mungkin penjelasan mengenai sistem indera dan indera pembau akan dibahas oleh Aisyah Wulan. Kepada Aisyah dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada Melin. Di sini saya akan membahas terkait indera terlebih dahulu. Jadi, indera itu merupakan alat terpenting pada tubuh manusia, di mana indera itu akan menjadi alat perangsang atau suatu reseptor yang akan memberikan informasi kepada sistem saraf untuk mengenal keadaan sekelilingnya, sehingga tubuh manusia itu dapat segera menyesuaikan dengan keadaan baru. Nah, dapat dilihat di gambar ini bahwasannya manusia memiliki 5 panca indera. Nah, 5 panca indera ini terdiri dari indera penglihatan, yaitu mata, indera pendengar, yaitu telinga, indera peraba, yaitu kulit, indera perasa, yaitu lidah, dan indera pembau, yaitu hidung. Yang pertama terkait indera pembau atau hidung, di mana indera pembau atau hidung ini merupakan indera yang memiliki reseptor untuk mengenali atau membaca sekeliling lingkungan sekitarnya dengan berbagai jenis bau. Nah, reseptor penciuman ini merupakan kemoreseptor yang dirangsang oleh sebuah molekul larutan di dalam mukus. Nah, mukus ini terdapat di dalam hidungnya. Nah, selanjutnya bagian-bagian indera pembau itu terdiri atas 2 bagian. Yang pertama ada bagian luar dan ada bagian dalam. Bagian luar hidung atau indera pembau terdiri atas jembatan hidung yang ada di bagian atas ini. Kemudian ada punggung hidung di bawah jembatan hidung. Selanjutnya ada ujung hidung di bawah punggung hidung. Selanjutnya terdapat rongga hidung yang menjembatani atau menghalangi kedua lubang hidung. Kemudian ada sayap hidung di kanan dan di kiri lubang hidung. Kemudian ada lekuk bibir atas di bawah lubang hidung. Selanjutnya, bagian indera pembau, yaitu hidung yang bagian dalamnya, itu terdiri atas frontal sinus di atas sini. Kemudian ada tulang nasal di sininya. Selanjutnya ada nasal cavity, kemudian ada vestibula nasal, kemudian ada lubang hidung yang seperti tadi bagian luar, cuma ini di bagian dalamnya. Selanjutnya ada di sini ada cribriform plate, kemudian ada sphenoid sinus yang menghubungkan dengan otak. Selanjutnya ada sela turcica. Selanjutnya ada coana, ada paring tonsil atau yang biasa disebut dengan amandel. Kemudian ada opening auditory, ada ovula, ada soft plate, kemudian ada hard plate dan anterior naris. Nah, selanjutnya di sini ada gangguan indera pembau. Nah, gangguan indera pembau ini merupakan gangguan yang muncul setelah manusia besar atau bisa juga setelah manusia lahir baru muncul. Nah, gangguan indera pembau ini terdiri atas anosmia, di mana anosmia ini merupakan gangguan yang muncul ketika seseorang mengalami kehilangan pada penciumannya sehingga seseorang tersebut tidak dapat mencium bau sama sekali. Hal ini disebabkan karena infeksi pada traktus respiratory oleh virus. Selanjutnya ada hiposmia. Hiposmia ini merupakan gangguan
yang muncul karena berkurangnya daya penciuman. Jadi bisa dilihat seperti pada gambar yang manusia ini sedang mencium bunga, cuma penciuman pada manusia ini menjadi berkurang. Nah, manusia ini penciumannya ditujukan saat mengalami hiposmia ketika mengalami penurunan persepsi penghiduan atau pembauan yang disebabkan oleh sebab-sebab perifer di intranasal. Nasal itu tadi di bagian dalam sini. Nah, selanjutnya ada hiperosmia yang merupakan gangguan pada daya penciuman yang mengalami penciuman berlebihan dari orang normal seperti biasanya. Nah, ini bisa terjadi karena seseorang mengalami histeria ataupun tumor otak sehingga tekanan pada introkranialnya itu meninggi. Selanjutnya ada paraosmia, di mana paraosmia ini terjadi karena seseorang mencium bau yang berbeda dengan sebenarnya. Jadi yang awal mulanya manusia bisa mencium seperti bau ayam, jadinya bau ikan itu termasuk pada paraosmia. Nah, paraosmia ini berhubungan dengan sinusitis bakterialis atau berhubungan dengan rinitis antropicans dan gangguan pada psikogennya. Nah, selanjutnya ada disosmia. Disosmia ini merupakan gangguan yang terjadi karena berubahnya penciuman sehingga menyebabkan seorang penderita merasa mencium bau yang tidak enak meskipun bau tersebut dirasa enak oleh orang lain. Nah, gangguan yang terakhir ada agnosia, di mana agnosia ini merupakan gangguan yang tidak dapat menyebutkan atau membedakan bau. Seperti pada gambar ini, dia sebenarnya mencium bau pisang, cuma yang ada di pikiran dia itu bau apel, sehingga yang tersebut saat dia mencium bau pisang ini menjadi bau apel. Nah, selanjutnya ada penyakit indera pembau. Indera pembau ini muncul ketika sejak dalam kandungan. Yang pertama ada labia palatoschisis atau yang biasa disebut dengan bibir sumbing. Nah, labia palatoschisis ini merupakan penyakit yang timbul karena celah bibir dan langit-langit atau cleft lip pada bibirnya ini tidak dapat langsung menyatu antara keduanya ini. Jadi, termasuk dalam kelainan kongenital kraniofasial yang disebabkan oleh gangguan perkembangan wajah pada masa embrio atau dalam kandungan. Selanjutnya ada kista dermoid yang ada pada hidung, di mana kista dermoid ini merupakan tumor jinak yang berupa kantung berisi cairan berbagai macam sel yang telah ada sejak masa embrio ataupun sejak lahir. Nah, selanjutnya ada radang sinusitis, di mana radang sinusitis ini merupakan suatu infeksi atau suatu inflamasi pada mukosa. Mukosa itu merupakan lendir yang ada di dalam hidung dan sinus paranasal disertai 2 atau lebih gejala, di mana salah satu gejalanya ini menyebabkan nyeri pada bagian atas ini dan penurunan hilangnya daya penciuman. Jadi masih berhubungan dengan gangguan paraosmia tadi. Nah, selanjutnya ada influenza, di mana influenza ini merupakan penyakit yang paling sering dijumpai pada manusia. Nah, influenza ini penyakit yang menyerang saluran pernapasan dan biasanya disebabkan oleh virus influenza. Terdapat 3 macam virus influenza, yaitu tipe A, tipe B, dan tipe C, di mana tipe A sering muncul dan menyebabkan penyakit seperti virus flu burung dan sebagainya. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya adalah indera peraba atau kulit akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, jadi indera peraba atau kulit ini dia merupakan reseptor perasa panas, perasa dingin, perasa sakit, dan tekanan. Jadi kulit ini selain berfungsi sebagai pelindung dari
bagian-bagian dalam tubuh, dia juga berfungsi sebagai reseptor penerima sakit, panas, dingin, dan tekanan. Nah, untuk bagian-bagian kulit ini sendiri, next, dia terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama itu ada epidermis, dermis, dan hipodermis. Nah, epidermis ini adalah lapisan terluar dari kulit. Dia terdiri dari lapisan epitel, dan unsur utamanya adalah sel tanduk dan sel melanosit. Nah, untuk di lapisan epidermis ini sendiri, dia biasanya berfungsi sebagai reseptor reseptor rasa sakit karena letaknya paling luar yang berhubungan langsung dengan permukaan. Jadi dia berfungsi sebagai reseptor rasa sakit. Yang selanjutnya adalah dermis. Dermis ini berada di bawah lapisan epidermis. Dermis ini dalamnya sendiri terdapat derivat-derivat dermis, yaitu ada bulu, kelenjar minyak, kelenjar lendir, dan kelenjar keringat. Nah, di dermis ini dia berfungsi sebagai reseptor yang mendeteksi tekanan lembut, getaran, dan suhu yang dekat dengan permukaan kulit. Nah, selain itu juga bagian dermis ini dia berfungsi untuk mendeteksi gerakan rambut. Jadi gerakan rambut ini dideteksi oleh lapisan dermis. Dan yang terakhir itu ada hipodermis. Hipodermis ini berada di lapisan paling bawah atau di bawah dermis. Dia ini terdiri dari sel-sel lemak, terus ada ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan pembuluh getah bening. Nah, jadi di dermis ini dia berfungsi sebagai penahan terhadap benturan ke organ tubuh bagian dalam. Jadi dia penahan tekanan atau benturan dari organ tubuh bagian dalam. Nah, untuk indera peraba ini sendiri, dia memiliki reseptor-reseptor yang terdiri dari korpus Meissner atau reseptor untuk menerima sentuhan atau rabaan, kemudian korpus Pacini yang berfungsi untuk menerima rangsangan tekanan yang kuat. Selanjutnya ada korpus Ruffini yang menerima rangsangan panas, korpus Krauss yang menerima rangsangan dingin, dan lempeng Merkel yang berfungsi untuk ujung saraf peraba, sentuhan, dan perasa ringan. Next. Nah, selanjutnya ini ada gangguan pada indera peraba. Yang pertama itu ada jerawat. Seperti yang kita ketahui, jerawat ini dia bisa timbul di kulit wajah, leher, punggung, dan dada. Nah, jerawat ini biasanya timbul akibat ketidakseimbangan hormon dan kulit yang kotor. Umumnya juga biasanya terjadi pada anak-anak yang memasuki usia remaja, serta orang-orang yang memiliki jenis kulit yang berminyak juga sangat rentan terhadap jerawat. Yang selanjutnya ada panu. Nah, panu ini dia eh, seperti bercak-bercak putih. Jadi panu ini disebabkan oleh jamur yang menempel pada kulit. Nah, bentuknya itu seperti yang kita lihat pada gambar, dia bercak atau bulatan putih yang di kulit yang disertai dengan rasa gatal. Panu ini juga ditimbulkan karena penderita tidak menjaga kebersihan kulit. Next, selanjutnya itu ada kadas. Nah, kadas ini bentuknya seperti bercak atau bulatan putih, namun dia bersisik. Jadi seperti terdapat tonjolan gitu. Nah, kita bisa membedakan antara kadas ini dengan lingkungan sekitarnya karena kadas ini dia bersisik teksturnya. Kadas ini juga dia menimbulkan rasa gatal. Sama dengan panu, jadi kadas disebabkan oleh jamur kulit. Selanjutnya ada eksim. Nah, eksim ini dia menyebabkan kulit menjadi kering, kemerah-merahan, gatal, dan bersisik, sama seperti sebelumnya. Next. Nah, yang terakhir itu ada biang keringat. Nah, biang keringat ini dia terjadi karena kelenjar keringat tersumbat oleh sel-sel kulit mati yang tidak terbuang secara sempurna. Jadi, keringat yang terperangkap itu bisa menimbulkan bintik-bintik kemerahan yang disertai dengan rasa gatal. Nah, penyebabnya ini dia bisa karena debu, daki atau kotoran, serta penggunaan kosmetik. Next. Selanjutnya ini ada lidah. Nah, lidah itu seperti yang kita ketahui, dia berfungsi sebagai penerima rangsang zat perasa. Jadi, kita bisa membedakan antara rasa manis, pahit, asin, dan asam itu karena lidah.
Next. Nah, untuk bagian-bagiannya sendiri itu ada yang pertama ada epiglotis. Nah, epiglotis ini dia berfungsi untuk menutup jalan pada saat menelan. Jadi ini berhubungan juga dengan sistem pernafasan. Jadi epiglotis ini berfungsi untuk menutup jalan pernapasan pada waktu kita menelan sehingga kita tidak tersedak saat makan. Selanjutnya itu ada papila. Nah, papila ini dia merupakan eh, dalam papila ini dia terdapat bulu-bulu syaraf atau gustatory hair yang berfungsi untuk menghantarkan impuls ke otak. Nah, papila ini ada tiga macam. Yang pertama itu ada papila circumvallata. Nah, papila circumvallata ini dia berbentuk bulat, kemudian tersusun seperti huruf V, dan letaknya itu ada di belakang lidah, serta merupakan papila pengecap. Selanjutnya ada papila fungiform. Nah, papila fungiform ini dia berbentuk seperti jamur. Dan yang terakhir ada papila filiform. Nah, papila filiform ini berbentuk seperti benang halus, kemudian memiliki reseptor sentuhan yang membantu lidah memindahkan makanan di dalam mulut. Jadi, proses pemindahan makanan di dalam mulut itu dibantu oleh papila filiform. Next. Nah, selanjutnya ini merupakan perbesaran dari bagian yang pertama. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan di awal, ada tiga macam papila, ada papila circumvallata, papila filiform, dan papila fungiform. Nah, untuk lebih jelasnya lagi ada di samping itu ada test bud. Nah, test bud ini dia terdiri dari pori-pori pengecap atau test bud dan mikrofili. Nah, mikrofili ini berfungsi sebagai tempat menerima rangsang yang akan mengaktifkan neurotransmitter untuk merangsang serabut saraf pengecap sehingga berikatan secara selektif dengan zat-zat kimia. Nah, zat kimia yang dapat larut di dalam saliva ini hanya zat kimia yang padat dan cair, yang nantinya akan berikatan dengan sel reseptor pengecap. Kemudian zat-zat kimia ini akan mengadakan kontak dan merangsang ujung-ujung serabut saraf pengecap sehingga nantinya menimbulkan depolarisasi potensial reseptor. Setelah itu potensial reseptor ini akan memulai potensial aksi di ujung-ujung terminal serat saraf aferan hingga menghasilkan impuls. Next. Nah, selanjutnya itu ada gangguan pada indera pengecap. Yang pertama itu ada oral kandidosis. Nah, oral kandidosis ini dia disebabkan oleh jamur yang disebut dengan Candida albicans. Seperti kita lihat pada gambar, gejalanya itu dia lidah akan tampak tertutup lapisan putih. Jadi, lapisan putih yang ada pada lidah ini adalah jamur Candida albicans. Selanjutnya ada atropik glossitis. Nah, seperti kita lihat pada gambar, lidah ini tampak licin dan mengkilat, baik seluruh bagian atau hanya sebagian kecil. Nah, penyebabnya itu adalah kekurangan zat besi dan banyak ditemukan pada penderita anemia. Next. Selanjutnya ini ada geographic tongue seperti kita lihat pada gambar. Gejalanya itu lidah terlihat seperti peta atau berpulau-pulau, di mana bagian pulau itu berwarna merah dan lebih licin. Jika semakin parah akan dikelilingi pita putih tebal. Selanjutnya ada Fisher tongue. Nah, Fisher tongue ini dia lidahnya akan pecah-pecah. Next. Selanjutnya ada glossopirosis. Nah, glossopirosis ini lidah akan terasa panas dan terbakar, namun tidak ditemukan gejala apapun dalam pemeriksaan. Jadi saat kita merasa lidah kita ini terbakar atau sakit dan panas, dalam pemeriksaan tidak ditemukan gejala yang menyebabkan penyakit ini. Nah, dia ini biasanya disebabkan oleh psikosomatis. Mungkin itu saja untuk sistem
Untuk indera peraba dan indera perasa atau pengecap selanjutnya adalah indera penglihatan atau mata dan indera pendengaran akan dijelaskan oleh Anissa Prima. Pada Anissa dipersilahkan. Oke, selanjutnya yaitu ada indera penglihatan atau mata. Next. Nah, bagian-bagian dari indera penglihatan yang pertama itu di sini ada eyelid. Nah, eyelid ini adalah sebutan untuk lipatan pada kelopak mata. Kemudian yang kedua di situ ada pupil. Nah, pupil ini adalah bagian lubang yang terdapat pada bagian tengah iris dan fungsinya itu untuk mengatur banyaknya sedikit cahaya yang masuk ke mata. Nah, pupil itu akan melebar apabila dalam keadaan gelap dan pupil itu akan mengecil apabila dalam keadaan yang terang gitu. Dan proses membesar mengecilnya pupil itu berguna agar cahaya yang masuk tidak berlebihan dan juga tidak terlalu sedikit. Kemudian yang kedua di sini ada sklera. Nah, sklera itu merupakan dinding bola mata yang terdiri atas jaringan ikat kuat yang tidak bening dan tidak kenyal dengan tebal kurang lebih 1 milimeter. Nah, pada sklera itu fungsinya untuk membungkus dan melindungi bola mata dari kerusakan. Kemudian ada ciliary body. Ciliary body itu berfungsi untuk menjaga agar lensa itu tetap pada tempatnya. Kemudian ada kornea. Nah, kornea di sini berfungsi untuk melindungi lensa mata dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Kemudian ada iris. Nah, iris ini berfungsi untuk mengatur gerakan dari pupil sesuai dengan intensitas cahaya yang masuk. Kemudian ada lensa. Nah, lensa ini terlihat di situ bahwa lensa itu berbentuk biconvex bening yang tembus cahaya dan letaknya itu di belakang iris. Kemudian terlihat di situ ada retina. Nah, retina itu adalah bagian dinding paling dalam dari mata yang fungsinya itu untuk menangkap bayangan benda karena karena memiliki sel yang peka terhadap cahaya. Dan pada retina itu memiliki bagian reseptor cahaya yang terdiri dari sel-sel saraf, yaitu seperti sel batang atau basilus dan juga sel kerucut. Dan kemudian ada koroid. Nah, koroid ini fungsinya itu untuk menyuplai darah dan nutrisi ke retina dari seluruh bagian mata. Kemudian di tengah-tengahnya itu terdapat vitreous humor. Nah, vitreous humor ini atau disebut juga dengan badan vitreous. Nah, bentuk dari vitreous humor ini itu seperti semacam gel dan fungsinya itu untuk mengisi antara retina dan lensa. Kemudian next. Nah, ini gangguan pada indera penglihatan. Yang pertama ada miopia. Pada miopia itu penyebabnya adalah pada lensa matanya dia terlalu cembung. Nah, sehingga bayangan bendanya itu jatuh di depan bintik kuning. Nah, gangguan ini dapat dibantu dengan lensa negatif atau lensa cekung. Next. Selanjutnya, gangguan yang kedua pada indera penglihatan ada hipermetrop. Nah, pada hipermetrop ini penyebab penderita hipermetrop karena lensa matanya ini terlalu pipih, jadi bayangannya itu jatuh di belakang bintik kuningnya. Nah, gangguan ini itu bisa dibantu dengan lensa positif atau cembung. Next. Selanjutnya ada presbiopi. Nah, sebenarnya pada presbiopi ini memiliki gejala yang sama seperti hipermetrop, yaitu hanya mampu melihat dengan jelas benda pada jarak jauh. Nah, gangguan ini tuh biasanya dia terjadi pada orang yang lanjut usia.
penyebabnya itu karena lensa matanya dia terlalu pipih karena daya akomodasinya itu terlalu lemah. Next. Selanjutnya yaitu indera pendengar atau telinga. Next, ke bawah. Ya, jadi pada indera pendengar itu terdapat struktur dan fungsi organ yang terdiri atas 3 bagian, yaitu pertama ada telinga luar, kemudian ada telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, kalau telinga luar itu fungsinya untuk menangkap rangsang atau getaran suara atau bunyi dari luar. Nah, bagian-bagian dari telinga luar itu ada daun telinga, kemudian lubang telinga, saluran telinga, dan juga ada selaput gendang telinga. Kemudian untuk yang telinga tengah, kalau yang telinga tengah ini dia fungsinya untuk menghantarkan getaran. Jadi untuk menghantarkan getaran atau bunyi dari telinga luar ke telinga bagian dalam. Nah, bagian dari telinga tengah itu meliputi ada rongga yang di dalamnya itu terdapat tulang-tulang pendengar. Nah, rongganya ini dihubungkan eee, dihubungkan dengan rongga mulut, yaitu oleh pembuluh eustasius. Nah, tulang-tulang pendengar ini itu terdiri atas ada tulang martil, kemudian tulang landasan, dan juga tulang sanggurdi. Dan yang ketiga itu ada telinga dalam. Nah, kalau yang telinga dalam ini berfungsi dia untuk menerima getaran atau suara atau bunyi yang disampaikan oleh telinga tengah. Nah, bagian-bagian dari telinga dalam itu ada tingkap jorong, kemudian ada saluran setengah lingkaran, ada rumah siput, dan juga alat keseimbangan. Next. Nah, kemudian ini ada cara kerja indera pendengaran, yaitu yang pertama terdapat getaran atau bunyi. Nah, getaran atau bunyinya itu nanti akan ditangkap oleh bagian telinga luar, yaitu oleh daun telinga. Nah, nanti dari daun telinga ini akan masuk ke lubang telinga. Nah, kemudian eh, getaran tersebut itu akan menggetarkan bagian telinga tengah, yaitu pada gendang telinga. Nah, dari gendang telinga itu akan diteruskan ke tulang pendengaran. Nah, dari tulang pendengaran, dia akan masuk ke telinga bagian dalam, yaitu oleh bagian tingkap jorong dan tingkap bundar. Nah, nanti dari tingkap jorong dan tingkap bundar itu akan diteruskan ke rumah siput. Nah, nanti dari situ getaran tersebut ini akan merangsang ujung saraf pendengaran, kemudian akan disampaikan getaran tersebut akan masuk ke dalam otak atau disampaikan oleh otak gitu. Next. Selanjutnya yaitu gangguan gangguan pada indera pendengaran ada otitis eksterna. Jadi otitis eksterna ini ada infeksi pada telinga bagian luar yang meliputi daun telinga, lubang telinga, dan juga ada saluran atau liang telinga. Nah, otitis eksterna ini dia itu terjadi karena ada air yang terjebak di dalam telinga sehingga telinga tersebut itu menjadi media pertumbuhan dari bakteri atau jamur. Nah, otitis eksterna ini juga bisa menyebabkan gatal-gatal pada bagian telinga itu, karena kan tadi ditumbuhi oleh jamur atau bakteri. Next. Gangguan yang selanjutnya itu ada otitis media. Nah, di sini terlihat bentuk telinga yang normal dengan telinga yang mengidap otitis media. Dan di situ terlihat bahwa terdapat pembengkakan di tuba eustasius, kemudian terdapat penumpukan lendir di telinga tengah, dan juga gendang telinganya itu menonjol ke bagian luar. Nah, penyakit telinga ini itu merupakan radang pada telinga bagian tengah. Nah, gejala awal yang biasa muncul dari otitis media ini biasanya orangnya itu akan merasakan sakit tenggorokan, kemudian hidungnya akan berair, dan juga akan merasakan demam. Nah, otitis media ini paling sering dialami oleh anak-anak karena tabung eustasius yang menghubungkan hidung dengan telinga itu masih sangat pendek dan datar. Dan penyebab dari otitis media ini adalah
karena terjadinya penyumbatan atau penumpukan cairan pada tabung eustasius itu kan. Jadi dia akan mengalami pembekakan karena terdapat penumpukan lendir. Nah, gangguan dari otitis media ini sebenarnya bisa sembuh dengan sendiri tanpa obat-obatan khusus. Namun kalau misalkan gejalanya itu parah, maka harus dikonsultasikan dengan dokter dan biasanya diberikan antibiotik. Oke, next. Selanjutnya ada gangguan pada indera pendengaran yaitu tinnitus. Nah, tinnitus ini membuat penderitanya itu mendengar seperti bunyi-bunyian secara terus-menerus gitu. Hal ini itu terjadi karena ada kerusakan pada ujung-ujung ujung-ujung saraf pendengaran di telinga bagian dalam. Nah, penyebabnya itu karena mendengar mendengar suara yang terlalu keras dalam waktu yang lama. Nah, tinnitus ini juga bisa muncul akibat bertambahnya usia gitu. Nah, untuk melindungi atau mengatasi gejalanya itu bisa, apa ya, misalkan kalau kita memakai headphone atau headset, mendengarkan suara atau audio, nah itu kan ada biasanya diberitahu ada, apa ya namanya, ambang batasnya gitu kan. Nah, jadi suaranya itu tidak terlalu keras gitu di dalam telinga, sehingga tidak merusak gendang telinga. Nah, biasanya gejala dari tinnitus ini yang muncul ada bunyi di telinga secara terus-menerus seperti bunyi nging gitu. Kemudian penderitanya akan mengalami insomnia dan mengalami sulit berkomunikasi, terus juga dia akan mengalami sakit pada telinganya dan merasakan pusing atau vertigo. Mungkin itu saja penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan materinya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 5 mengenai sistem indera pada manusia. Saya sebagai moderator, mohon maaf bila terdapat kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.